Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang hukum kontrak. Apa itu kontrak? Kontrak dalam Black's Law Dictionary dikatakan bahwa suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Nah, berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan di dalam kontrak. Nah, jadi itu pengertian kontrak. Nah, selanjutnya apa sih syarat-syaratnya kontrak? Nah, syarat-syarat kontrak itu terdapat diatur ya di dalam pasal 1320 KUH Perdata ya, atau BW itu mengatur bahwa kontrak itu akan sah secara hukum apabila memenuhi 4 syarat ya, 4 syarat. Yang pertama adalah kecakapan para pihak. Jadi para pihaknya harus cakap hukum. Ya, kalau di dalam KUH Perdata usianya itu di atas 21 tahun atau di atas 21 tahun. Bahkan di undang-undang yang lain disebutkan 18 tahun ya. 18 tahun, tapi juga harus sudah menikah, bisa juga sudah menikah. Di bawahnya itu juga bisa cakap hukum, dikatakan cakap hukum apabila dia sudah menikah. Itu yang pertama, cakap hukum, kecakapan dari para pihak. Kalau para pihaknya masih bayi atau masih umurnya 5 tahun di bawah umur ya, tentu ini belum cakap hukum. Atau dia gila, stres misalnya, itu belum cakap hukum ya. Selanjutnya adalah kesepakatan antara para pihak. Nah, yang kedua itu harus ada sebuah kesepakatan. Kalau sudah ada cakap hukum, maka harus ada kesepakatan antara kedua para pihak. Maka kalau ada perjanjian itu hanya disepakati hanya oleh satu orang saja, itu bukan sepakat namanya. Makanya MOU atau kesepakatan itu biasanya harus ada unsur kedua belah pihak itu menerima dan mengabulkannya. Jadi kayak ijab kabul itu bagian dari kesepakatan. Harus ada itu. Itu yang kedua. Syarat yang kedua, syarat sah. Yang ketiga, syarat sahnya yang ketiga adalah adanya suatu hal yang diperjanjikan atau ada objek yang diperjanjikan itu. Jadi ada objeknya. Ada hal yang diperjanjikan atau ada objeknya yang dijanjikan. Misalnya, kita membuat kontrak ini untuk apa sih? Oh, saya membuat kontrak, misalnya saya kontrak kerja membangun proyek A misalnya, atau membuat akad atau kontrak terkait dengan peminjaman uang, bukan peminjaman, maaf, pembiayaan untuk dalam ekonomi syariah, misalnya pembiayaan tentang musyarakah, jadi antara kesepakatan dari para pihak itu, atau mudharabah atau murabahah misalnya, jual beli. Nah, itu adalah ada hal atau objek yang disepakati. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ada suatu sebab yang halal. Maksudnya yang halal di sini di dalam KUH Perdata ini adalah hal tersebut atau objek yang diperjanjikan tersebut
tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, itu syarat perjanjian yang dimaksud halal dalam KUHP Perdata. Sementara kalau halal di dalam hukum Islam atau Islamic law, itu bisa juga ada persyaratan halal ini masuk juga, dia tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku juga, kesusilaan juga, ketertiban umum juga, dan ada satu lagi, ya, tidak bertentangan dengan dengan nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Kehalalan sini. Contoh misalnya, kalau di dalam perjanjian musyarakah atau mudharabah tentang ada mereka mau bekerja sama di dalam hal modal untuk suatu usaha misalnya. Di situ harus sudah jelas bahwa tidak boleh misalnya si mudharib itu mempekerjakan atau mengusahakan uang yang dari sahibul mal tadi untuk investasi kepada hal-hal yang tidak halal. Contoh misalnya untuk ternak babi, karena babi dalam Islam itu haram. Tapi mungkin di dalam KUHP Perdata tidak masuk. Ya. Atau misalnya dia untuk usaha minuman keras, nggak boleh dalam Islam. Tapi mungkin dalam KUHP Perdata boleh, ya, itu untuk kehalalannya. Atau misalnya dia membuka warung pijat, warung karaoke. Di sana adalah sarang korupsi dan sarang prostitusi. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Dalam Islam itu dilarang. Tetapi di dalam KUHP Perdata mungkin saja boleh. Ya mungkin saja boleh ya. Maksudnya mungkin saja dalam arti di sini adalah kesepakatan dari para pihak itu. Kalau disepakati itu kan boleh-boleh aja. Kan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku positif kita, kan tidak bertentangan. Ya, ketertiban umum juga tidak. Ya, seperti misalnya hubungan lawan jenis yang bukan suami istri, kalau dalam Islam jelas tidak boleh, haram hukumnya, tidak halal, maka itu bisa dihukum. Tetapi di hukum perdata itu bisa saja halal kalau ada suka sama suka. Itu perbedaannya, kehalalannya itu yang penting. Halalnya itu dalam pandangan hukum Islam akan berbeda dengan di sini, ya. Kemudian itu tadi yang perlu kita perhatikan adalah syarat-syarat daripada kontrak. Lalu kemudian sebelumnya itu kita ulangi dulu ya. Syarat-syarat kontrak itu ada 4. Yang pertama, ya, ada kecakapan para pihak. Pertama, kecakapan para pihak. Yang kedua, ada kesepakatan dari para pihak. Ya, para pihak itu minimal 2 sepakat. Yang ketiga, ada hal atau objek yang diperjanjikan. Yang keempat, ada hal yang sebab yang halal. Kausalnya itu ada sebab yang halal. Yang halal itu ada sesuai dengan undang-undang. Ya, norma susila yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita membahas tentang asas-asas hukum perikatan, ya. Atau asas-asas hukum perikatan itu atau asas-asas dalam berkontrak. Ya, dalam berkontrak kita mengenal ada 8 asas, ya. Di dalam KUHP Perdata kita mengenal ada 8 asas. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, atau di dalam bahasa bulenya, ya, bahasa bule ini English language, freedom of contract. Jadi ada kebebasan berkontrak. Ini tertuang di dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata. Ya, 1338
ayat 1 KUHP. Jadi ada kebebasan berkontrak. Freedom of contract. Jadi yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya. Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak. Jadi asas ini kemudian memberi kebebasan kepada para pihak untuk pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Ya. Orang boleh aja bisa membuat, boleh aja tidak membuat. Ya terserah saya dong. Gak usah buat perjanjian deh. Atau buat nih, harus buat. Nah, kayak gitu. Jadi boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Itu yang pertama. Kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Jadi asas ini kemudian memberikan jaminan kepada kita bahwa boleh kita berkontrak atau berjanji atau mengadakan kontrak dengan siapapun. Asalkan syarat-syarat yang 4 tadi masuk. Ya. Siapapun, orang luar negeri boleh. Orang di mana boleh. Kan tidak masuk nih. Lalu bagaimana perjanjian dengan tuyul misalnya? Dengan tuyul. Boleh nggak kita berjanji dengan tuyul? Tidak boleh berjanji dengan tuyul dan dengan jin. Karena jin atau tuyul itu bukan objek hukum, bukan subjek hukum. Gitu ya. Oke. Menentukan isi perjanjian. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya. Jadi ada isinya apa nih perjanjiannya, terus pelaksanaannya kapan, syarat-syaratnya bagaimana. Nah, itu dijelaskan. Kalau kontrak rumah gimana isinya. Kemudian yang keempat, menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Ya. Jadi kalau dalam hukum Islam namanya al-kitabah. Nah, al-kitabah itu perjanjian itu harus tertulis. Dalam Islam itu harus tertulis. Kalau lisan tuh dalam Islam malah tidak dianjurkan. Harus tertulis. Jadi cuman di dalam keperdataan kita masih disuruh memilih nih, boleh ya menentukan bentuk perjanjiannya. Kita boleh menentukan nih apakah bentuk tertulis atau lisan. Nah, kalau saran saya, setiap perjanjian apalagi yang sifatnya besar, apalagi yang melibatkan tentang nasib seseorang atau apapun itu namanya, bikinlah secara tertulis. Itu lebih baik. Ya, dalam Islam pun dikatakan demikian. Oke, namun kebebasan yang dimaksud dalam KUHP Perdata ya tidak dapat diartikan bahwa kontrak dapat dengan bebas dibuat tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Itu tadi sudah kita bahas ya. Jadi bebas itu maksudnya boleh-boleh aja, tapi ada ketentuan hukumnya, ada syarat-syaratnya, seperti syarat-syarat perjanjian tadi gitu kan. Lah sekarang boleh kontrak dengan siapapun, dengan tuyul boleh, kemudian nanti dengan orang gila boleh, ya nggak boleh gitu loh. Kebebasan yang dalam berkontrak juga tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar perjanjian itu dapat dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua, asas yang pertama tadi apa? Freedom of contract. Ya, jadi kebebasan berkontrak. Kemudian yang kedua, itu terdapat di pasal 1338 KUHP Perdata. Kemudian yang kedua adalah asas kekuatan mengikat. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme. Nah, itu adalah terdapat dalam pasal 1320 KUHP Perdata, di mana telah menentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi asas konsensualisme itu adalah kesepakatan. Tadi sudah dimasuk di dalam syarat-syarat juga. Sepakat, kalau nggak sepakat gimana dong? Pokoknya konsensual lah. Karena ada istilah kita dengar konsensus nasional. Konsensus itu ya kesepakatan nasional gitu loh. Walaupun tidak semua sepakat. Karena itu betul nasional ya 250 juta penduduk Indonesia, bro. Ya kan, bro? Harus disepakati ya, mungkin. Paling tidak wakil-wakilnya sepakat lah. Cuman juga harus memperhatikan hal-hal yang
Maksud saya kalau memang itu disepakati ya tentu dengan arif dan bijaksana seperti undang-undang cipta kerja dan sebagainya. Oke lah, kita nggak usah bahas itu lebih jauh lagi. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga. Asas yang ketiga adalah asas kekuatan mengikat. Asas kekuatan mengikat. Perjanjian itu kalau tidak mengikat ya buat apa gitu loh. Ya. Kekuatan mengikat atau konsensual Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Jadi asas kekuatan mengikat. Mengikat dalam arti kesepakatan yang telah mereka buat, para pihak buat itu adalah menjadi undang-undang. Ya. Menjadi undang-undang bagi mereka yang mensepakati itu, bagi mereka yang dalam kesepakatan itu, para pihak itu. Tentu dalam hal ini kembali lagi kepada 4 syarat. Jangan lupa nih, 4 syarat ini harus masuk. Ya, jadi asas kekuatan mengikat. Pacta sunt servanda. buat video. Nanti mau taruh di YouTube. Kayak gerowak mana? Coba. Supriyanto. Oh iya, wes. Wes tak like kayak. Udah saya like. Dia bilang, "Pak, udah saya like, di bawah saya subscribe." Oke, dari intermezzo. Kita lanjut. Lanjut dengan asas tadi ya. Kekuatan mengikat itu, Pacta sunt servanda itu adalah di pasal 111338 KUH Perdata, dan juga di tadi sama dengan pasal asas kebebasan berkontrak itu sama ya, freedom of contract. Pacta sunt servanda itu hampir sama kira-kira dia punya rule-nya hampir sama. Kemudian yang keempat adalah asas itikat baik, good faith. Asas itikat baik. Asas ini tercantum juga di dalam pasal 1338 ayat 3. Ya, KUH Perdata berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam membuat kontrak maupun saat melaksanakan kontrak tersebut harus dilakukan dengan itikat niat baik. Apa sih itikat baik itu? Itikat baik itu apa toh? Itikat baik itu adalah ada niat baik, nawaitunya itu baik gitu loh. Kowe iki arep nggawe perjanjian karo aku ki, nek iso dalam pikiranmu hilangkan piktormu itu loh. Pikiran-pikiran kotormu itu hilangkan. Berbaik-baiklah, berbuat baiklah, gitu ya. Piktornya hilang. Nah, itu namanya asas itikat baik, good faith, ya, kepercayaan, ya. Kalau ini ya seperti itulah ya. Kemudian asas keseimbangan. Asas keseimbangan itu menerapkan adanya posisi tawar yang sama, ya, posisi tawar yang sama atau seimbang ketika membuat perjanjian antara para pihak. Ya, jangan si A lebih dominan daripada si B, tidak boleh. Ya harus seimbang. Si A mengusulkan apa, si B usulkan apa, oke, kita buat kita buat kesepakatan. Maumu A, maumu B. Oke, ayo kita temukan gimana kita ramu yang enak. Nah, itu maksudnya itu. Kita bentuk musyawarah. Nah, makanya di pengadilan pun ada istilahnya putusan akta damai. Kalau disepakati, maka kemudian hakim membuat akta perdamaian, akta damai. Nah, akta perdamaian itu kemudian dikuatkan oleh hakim, lalu menyatakan menghukum para pihak untuk mentaati akta perdamaian yang telah mereka buat. Jadi penggugat maupun tergugat itu diwajibkan mentaati itu. Tidak boleh nanti kemudian sudah disepakati lalu mereka menarik diri dari kesepakatan. Tidak boleh. Nah, makanya kemudian itu menjadi tidak seimbang. Makanya harus
imbang posisi tawarnya, ya. Keenam, asas kepatutan. Ya, patut. Ya, patut seperti suatu perjanjian itu tidak hanya mengikat hal-hal yang tegas, tapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian haruskan kepatutan, kebiasaan. Ya, itu ya asas kepatutan. Dia terdapat dalam 1339 KUH Perdata. Kemudian yang ketujuh, asas kepastian hukum. Ya jelas dong, kalau perjanjian itu tidak ada kepastian hukumnya, buat apa bikin perjanjian? Apa sih kepastian hukum itu? Ya, apa ya? Kepastian hukum itu adalah adanya jaminan bahwa perjanjian itu jelas, ya, jelas dan pasti. Pasti. Secara hukum, kalaupun nanti terjadi misalnya wan prestasi misalnya, bisa diajukan secara hukum gitu loh. Kalau tidak ya buat apa? Nggak ada kepastiannya. Nah, tujuannya kan buat itu ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa pihak dalam perjanjian dilarang, ya, untuk membatalkan perjanjian itu secara sepihak. Mentang-mentang dia sekarang sudah jadi apa gitu, saya nggak mau lagi, saya batalkan perjanjian sama kamu. Nggak ada itu perjanjiannya, batal, nggak boleh. Makanya tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, pertama, di pengadilan itu ketika para pihak membuat akta perdamaian, maka hakim kemudian membuat suatu putusan yang menyatakan bahwa menghukum para pihak, ya, menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut. Kayak gitu, menghukum. Itu namanya putusan kondemnatur itu. Ya dihukum, dia harus taati itu, nggak boleh tidak. Lah nanti yang menjalankan hanya tergugat saja, misalnya penggugat nggak mau, atau putus tengah jalan juga nggak bisa. Atau tergugat atau penggugat saja, tergugat nggak bisa juga. Harus dua-duanya mentaati itu. Makanya menghukum keduanya. Makanya amarnya kondemnatur, ya. Biar nanti kalau terjadi masalah bisa dieksekusi atau executable, gitu ya. Oke. Kemudian asas kepribadian, personality. Asas ini menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau berbuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini tertulis dalam pasal 1315 KUH Perdata. Ya, nggak boleh dia mengontrak untuk orang lain, ya kan? Harus untuk dirinya. Nah, itu 8 ya. 8 ini asas-asas hukum, asas-asas di dalam perikatan, ya. Dalam hukum perikatan. Jadi ada 8 tadi. Yang pertama, asas freedom of contract, kemudian asas konsensualisme, kemudian asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda, asas itikat baik 4, kemudian asas keseimbangan, keenam asas kepatutan, ketujuh asas kepastian hukum, kedelapan adalah asas kepribadian. Nah, ini 8 ini. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua buat share ini untuk mahasiswa, khususnya program Magister Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.